Selamat siang, Bapak dan Ibu, rekan-rekan media yang sudah hadir. Dahulu mengisi link registrasi yang sudah saya tampilkan saat ini di layar Anda. Terima kasih. Siapa yang komplain? Presenter 5 siapa? Selamat siang, Bapak dan Ibu yang sudah hadir, rekan-rekan media yang berbahagia. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda untuk bergabung di Public Expose. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 PT Martina Berto Tbk. Sesaat lagi acara akan kita mulai. Terlebih dahulu saya mengundang rekan-rekan media untuk melakukan registrasi di link yang sudah saya tampilkan di layar saat ini.
Bapak dan Ibu seluruh peserta yang sudah hadir di virtual room Public Expose Rapat Umum Pemegang Saham PT Martina Berto Tbk buku tahun 2019. Beberapa di antara Anda di list partisipan saya masih terlihat anonymous. Jadi saya tidak tahu apakah Anda ada di ruangan ini atau tidak. Mohon berkenan untuk munculkan nama akun diikuti dengan nama media Anda. Acara akan kita mulai di pukul 13.30, kurang lebih 5 menit ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi Bapak dan Ibu, dan selamat datang di Public Expose Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Martina Berto Tbk
Tahun Buku 2019. Rekan-rekan media yang berbahagia, Bapak dan Ibu yang sudah hadir di virtual room siang hari ini, terima kasih banyak atas kehadiran Anda yang mau meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Anda untuk bergabung bersama kami siang hari ini. Saya mengingatkan untuk seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir, yang belum mengisi absensi, mohon berkenan untuk langsung klik di Google Form yang sudah kami informasikan sebelumnya, agar kami bisa melihat siapa saja rekan-rekan media yang sudah hadir, karena kami akan punya banyak hadiah juga untuk rekan-rekan media yang sudah melakukan registrasi. Baik, rekan-rekan media, Bapak dan Ibu yang berbahagia, siang hari ini saya sudah didampingi oleh 2 orang narasumber yang akan memberikan presentasinya di Public Expose Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Martina Berto Tbk tahun buku 2019. Ada Direktur Utama PT Martina Berto Tbk, Bapak Brian David Emil, dan Corporate Secretary PT Martina Berto Tbk, Bapak Muhammad Sabri Hasan. Sebelum saya serahkan kamera virtual ini kepada 2 orang narasumber saya mau memastikan kembali rekan-rekan media apakah sudah melakukan registrasi melalui Google Form yang sudah kami berikan, karena saat ini saya masih belum bisa melihat rekan-rekan media yang sudah bergabung. Jadi mohon berkenan untuk mengisi Google Form Anda supaya kami tahu siapa saja yang sudah bergabung, sekaligus memunculkan nama Anda juga di layar, memunculkan nama dan juga nama media Anda. Saya tunggu, dan saya mau informasikan juga bahwa selama presentasi yang dibawakan oleh Direktur Utama PT Martina Berto Tbk, Bapak Brian David Emil, dan juga Corporate Secretary, Bapak Muhammad Sabri Hasan, kami mohon untuk rekan-rekan media tidak memberikan pertanyaan dulu, karena akan ada sesi question and answer nanti yang akan saya buka di kolom question and answer, di kolom chat kita. Baik, langsung saja saya menyerahkan sesi yang pertama ini kepada Corporate Secretary PT Martina Berto Tbk, Bapak Muhammad Sabri Hasan. Oke, udah. Nggak ada wajahnya, nggak ada. Padahal udah. Waktu tadi kamu ngomong Udah, tapi baru pasang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan, para undangan yang telah hadir, yang telah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami dalam acara Public Expose PT Martina Berto Tbk. Saya Sabri Hasan selaku Corporate Secretary PT Martina Berto Tbk akan memaparkan terlebih dahulu tentang materi Public Expose yang akan kita lakukan pada kesempatan ini. Selanjutnya nanti saya akan ada slide tertentu yang saya mau kepada Pak Brian sebagai Dirut PT Martina Berto Tbk. Adapun materi yang akan saya sajikan pada kesempatan ini mulai dari pengantar,
yaitu berupa hal-hal pengenalan sedikit tentang PT Martin Alberto Tbk ini. Baik, kita langsung saja. Ya, sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang, di mana PT Martin Alberto Tbk ini adalah bagian dari Martin Art Group, kami memiliki visi yaitu menjadi perusahaan perawatan kecantikan dan spa yang terkemuka di dunia dengan produk yang bernuansa ketimpunan dan alami melalui pemanfaatan teknologi modern, penelitian dan pengembangan sebagai sarana peningkatan nilai tambah bagi konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun misi kami adalah satu, mengembangkan, memproduksi dan memasarkan produk perawatan kecantikan dan spa yang bernuansa ketimuran dan alami dengan standar mutu internasional guna memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai segmen pasar dari premium, menengah atas, menengah dan bawah dalam suatu portfolio yang sehat dan setiap merek mampu mencapai posisi 3 besar di Indonesia di setiap segmen pasar yang dimasukinya. Kedua, menyediakan layanan yang prima kepada semua pelanggan dalam porsi yang seimbang, termasuk konsumen dan para penyalur produk. Tiga, mempertahankan kondisi keuangan yang sehat dan pertumbuhan bisnis. Empat, merekrut, melatih, dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten dan produktif sebagai bagian dari aset perseroan. 5. Memanfaatkan metode operasi, sistem dan teknologi yang efisien dan efektif di seluruh unit dan fungsi usaha. 6. Menerapkan good corporate governance secara konsisten demi kepentingan para pemangku kepentingan stakeholders. 7. Memberikan tingkat keuntungan yang wajar kepada para pemegang saham. 8. Mengembangkan pasar internasional kosmetika, produk spa dan herbal dengan fokus jangka menengah di kawasan Asia Pasifik dan fokus jangka panjang di pasar global dengan produk dan merek pilihan. Sedikit kami sampaikan profil dari PT Martin Alberto Tbk, di mana bidang usahanya adalah produksi, pemasaran, dan perdagangan produk-produk kosmetika, perawatan kecantikan, dan jamu. Adapun pendiriannya pada tahun 1977, selanjutnya penawaran perdana dilakukan pada tahun 2011. Adapun fasilitas produksi kami ada 3. Yang pertama adalah di Pulau Gadung atau pabrik produk, kemudian pabrik kemasan. Selanjutnya yang kedua, pabrik kami berada di Cikarang, itu pabrik jamu dan Simplicia. Kemudian pabrik kami yang ada di Narogong, Bekasi, itu adalah pabrik maklon. Adapun saham yang tercatat ada 1.070 juta lembar saham. Kepemilikan saham publik atau Scrip Plus 33,33%, sementara dana hasil penawaran sebanyak 250 miliar. Adapun penggunaan dana yang kami alokasikan adalah, yang telah teralokasi adalah penggunaan dana hasil penawaran umum bersih setelah dikurangi biaya penawaran umum perseroan adalah sebagai berikut. Kurang lebih 21,6% atau sebesar 54 miliar digunakan untuk membayar utang bank. Kurang lebih 30%-nya atau sebesar 70 miliar digunakan untuk pembangunan pabrik Cikarang dan pembelian mesin-mesin dan peralatan. Kurang lebih 2,8% atau sebesar 7 miliar digunakan untuk peralatan dan renovasi gedung fasilitas produksi. Kurang lebih dari 37,2% atau 93 miliar digunakan sebagai modal kerja serta pengembangan IT
renovasi bangunan dan gudang, peningkatan fasilitas penelitian dan pengembangan Marta Tila Shop. Selanjutnya kurang lebih 8,4% atau sebesar 21 miliar digunakan sebagian untuk melakukan pembelian merek Rudy Hadisono Kosmetik dari pihak ketiga. Kami sampaikan juga tentang struktur perseroan bahwa Martina Berto adalah memiliki dua anak usaha, yaitu PT TPS. TPS ini kami jelaskan adalah Tara Parama Semesta Marta Tila Group, kemudian PT Sidevindo yang seperti yang kami sampaikan tadi yang berlokasi di Marogong. PT TPS ini adalah PT yang baru lahir. Keberadaannya itu adalah untuk mengembangkan, maksud kami untuk mengelola dan mengembangkan Marta Tila Shop untuk bisnis retailnya. Adapun aktivitas usaha adalah membuat kosmetika dan obat tradisional atau jamu. 2. Pemasaran dan perdagangan kosmetika, produk perawatan dan obat tradisional. 3. Selain itu juga memiliki usaha lain yang dijalankan oleh anak perusahaan, di mana PT Martina Berto Tbk ini memiliki saham-sahamnya atas satu PT Sidevindo yang bergerak dalam usaha tol manufaktur dari merek pemesan untuk kosmetika kering, kosmetika semi padat, kosmetika cair, dan aerosol, termasuk pelayanan menyeluruh untuk formasi, pendaftaran, pasokan bahan baku, dan bahan kemas untuk Marta Tila Group, serta perusahaan lain di luar grup Marta Tila Art. Sidevindo berdomisili di Geraha Sidevindo, yaitu Jalan Raya Narogong, kilometer 4 Bekasi Timur. Nah, seperti yang kami jelaskan tadi, kami juga memiliki PT Tara Parama Semesta atau singkat dengan TPS adalah anak perusahaan untuk mengelola dan mengembangkan gerai Marta Tila Shop sebagai pemilik unit retail perseroan. Untuk bisnis aktivitas, ini bahasa Inggrisnya saya skip. Kemudian hasil produk outputnya adalah kategori produk, yaitu kosmetika dan tata rias, perawatan wajah atau skincare, perawatan kulit, body care, perawatan mandi atau bath and shower, wangi-wangian, kemudian obat tradisional. Adapun bentuk produknya adalah krim, shampoo, parfum, cairan semprot, bedak, dan lipstick. Nah, sedikit kami sampaikan beberapa contoh-contoh produk adalah ada Sari Ayu Inbon Nature, Mirabila Lip Cream, Keringal Extra Moist, kemudian kami pernah melaunching Sari Ayu Trend Warna 2019, kemudian ada Sari Ayu Gold 2 Way Cake, Sari Ayu Hijab Intense, kemudian Sari Ayu 5 serangkai. Nah, adapun produk baru, tahun ini kami meluncurkan yaitu produk Biokos Vital Nutrition. Kemudian PAC Satin Lip Cream, kemudian Mirabella Effortless Makeup, kemudian RHC Pomade. Adapun tren Sari Ayu sekarang adalah Sari Ayu Inspirasi Sumba. Ini adalah produk yang diluncurkan pada tahun ini 2020. Kami ingin sampaikan juga kekuatan PT Martina Berto Tbk adalah yaitu sebagai pemain mapan dengan bauran variasi dan jumlah produk dan penyebaran yang kuat di Indonesia. Kemudian merek dan portofolio produk yang multi segmen, jalur pemasaran memungkinkan distribusi yang kuat. Kemudian yang
terpenting juga adalah didukung oleh Marta Tilar Group. Selanjutnya didukung pula oleh tim manajemen yang berpengalaman, lalu aktivitas penelitian dan pengembangan yang kuat dan berbasis pasar. Inilah beberapa kekuatan dari PT Martina Berto Tbk. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan performa perseroan untuk tahun 2019, lalu dilanjutkan dengan performa kuartal 1 untuk tahun 2020. Kami mohon kepada Bapak Brian David Emil selaku Direktur Utama PT Martina Berto Tbk untuk dapat menyampaikannya. Kira-kira dari saya cukup di sini dulu. Baik, terima kasih Korporat Sekretari, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media wartawan, cetak maupun elektronik. Ya, berikut ini kami sampaikan financial ratios dan juga di samping saya ini nanti ada rekan-rekan direksi yang lain, ada Pak Ibu Fernando, Pak Sumianto, dan Pak Samsul. Baik, mengenai rasio keuangan, ya, jadi di 2019 kita bisa lihat dan di kuartal 1 2020. Jadi kalau dilihat current ratio memang mengalami satu penurunan dari 163,4 menjadi 112,3, lalu debt equity ratio mengalami kenaikan, lalu juga rasio hutang aset, dan kita mengalami penurunan di return on asset dan return on equity, lalu piutang kita naik, ya, dan perputaran hutang usaha mengalami kenaikan. Ya, itu kurang lebih dari financial ratio kita. Berikutnya. Ini rugi labanya Pak Dirut. Rugi labanya. Bisa oh ya, oke, baik. Nah, ini kurang lebih mengenai rugi laba kita, income statement. Memang dari kuartal pertama di tahun lalu versus kuartal pertama 2020 kita mengalami penurunan dari sisi net sales. Kenapa demikian? Nah, ini kurang lebih memang adanya penurunan daya beli juga dan juga awal-awal daripada COVID-19. Sehingga itu berdampak ke bawah semua, ke margin kotor, lalu ke margin operasi, ke EBITDA, terus ke bawah di kuartal pertama 2020. Jadi itu adalah potretnya antara kuartal pertama 2019 versus kuartal pertama 2020. Ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan bisa tampilkan apa yang akan kita lakukan di 2020 di saat-saat semua industri fast moving consumer goods dan maupun industri apapun di Indonesia, baik di Indonesia maupun di dunia, yang kena pandemi yang sangat luar biasa sampai hari ini. Next slide. Oke. Oke. Nah, kurang lebih ini berbagai macam effort management yang kita lakukan. Maaf. Oke. Ya. Terutama di marketing dan promotion, ya, ada berbagai macam media above the line, media digital, lalu kerjasama dengan key opinion leaders, beauty bloggers, ya, komunitas program dalam toko, lalu
hari belanja nasional di Martatil Shop, Devstore, toko kosmetik online, lalu aktivitas-aktivitas sponsoring itu kurang lebih di 2019 yang tentunya sedapat mungkin apa yang bagus di 2019 kita akan lanjutkan di 2020 dan juga distribusi yang semakin rata dengan peningkatan jumlah toko yang meningkat. Jadi distribusi secara vertikal maupun horizontal. Next. Nah, lalu juga pembinaan tingkat stok di pasar sehingga terjadi kesesuaian antara produksi kita, stok di gudang dan permintaan pasar, pemilihan produk yang unggul dan menguntungkan, dan juga jelas porsi yang lebih besar di media digital dan pengembangan ke saluran belanja online. Kerjasama dengan beberapa marketplace dan konsolidasi profitabilitas melalui pemakaian dana dengan promosi yang efektif, efisien, dan menghasilkan laba. Nah, kurang lebih di 2020, ya, ini apa yang akan kita lakukan, ya. Pertama adalah tentu yang namanya agile, yaitu jadi berkeinginan kuat untuk mempertahankan eksistensi daripada perseroan pada industri kosmetika, perawatan kulit, perawatan wajah, rambut yang berbasis kearifan lokal dan mengangkat potensi serta sumber daya manusia. Lalu growing, memastikan merek yang dimiliki oleh perseroan kembali pada jalur pertumbuhan dengan cara fokus pada produk-produk utama yang menghasilkan dan menciptakan produk baru yang dapat diterima oleh konsumen, kompetitif, dan tentunya mengikuti tren. Impactful, melakukan kegiatan pemasaran yang memiliki dampak signifikan serta investasi pada media yang mencukupi dan tepat sasaran. Lively adalah menjaga interaksi dengan konsumen baik melalui media digital dan juga below the line, dan antusias, ya, menjaga ketertarikan daripada konsumen terhadap produk-produk yang dimiliki perseroan dengan produk baru, menciptakan produk baru inovatif dengan memiliki satu atau lebih atribut warna, fungsi, bentuk, desain, kemasan. Ya. Ya. Dan juga pastinya adalah kita akan fokus di skincare, body care, dan hair care di 2020, sambil juga mewaspadai daripada make up base kita dan dekoratif. Sebab di 2020 ini kita ketahui bahwa konsumen luar biasa dan itu wajib, ya, karena COVID-19 adalah memakai masker. Jadi setengah wajahnya dia ketutup, gitu. Nah, berarti susah kita bicara produk-produk yang ketutup masker, ya kan, yang ketutup masker. Jadi yang tidak tertutup masker pasti. Dan juga produk-produk skincare, body care, hair care, lalu juga herbal, lalu juga hand gel, hand wash, hand sanitizer, itu potensi-potensinya sangat baik di 2020. Nah, jadi di 2020 ini juga kita harus mempertahankan daripada kekuatan cash flow kita, ya. Ini sangat-sangat penting, sebab 2020 kalau kita lihat berbagai macam industri, ya, fast moving consumer goods dan industri-industri lain itu adalah surviving di 2020, ya. Karena daya beli konsumen ini menurun hebat, banyak pengangguran di sana sini, ekonomi negara juga mengalami kepayahan yang luar biasa di mana-mana di dunia. Jadi mau nggak mau adalah kekuatan cash flow yang harus kita pertahankan dengan sebaik-baiknya, khusus untuk di 2020. Jadi perseroan akan mengendalikan pengeluaran dana baik untuk pembelian material dan maupun operasional, ya, akan terus berusaha menurunkan stock position hingga akhir tahun, hingga pada batas minimum sehingga dapat menekan daripada pembelanjaan material. Lalu mengendalikan pembelanjaan operasional, menurunkan belanja overheads sehingga lebih efisien baik dalam jumlah karyawan maupun
kualitasnya dan yang lain, dan penurunan belanja promosi dengan lebih difokuskan pada produk yang masih unggul dalam demand. Kalau produk yang sudah less demand, nah itu maka harus kita waspadai, bukan berarti bahwa belanja overhead kita akan sangat luar biasa, percuma juga. Ya. Hal lain yang dilakukan perusahaan adalah membantu kekuatan cash flow, ya, mengajukan restructure daripada debt kita, sebab memang kita memiliki debt terhadap pihak ketiga yaitu bank, dan juga permohonan daripada penurunan suku bunga. Jadi kalau kita lihat di sektor banking Indonesia itu berapa banyak ya emiten maupun bukan emiten yang mengajukan penurunan bunga dan juga mengajukan daripada debt restructuring atau restruktur daripada hutang. Itulah yang terjadi bisnis dan ekonomi di saat-saat COVID-19 yang luar biasa hebat ini. Ya. Dan tentunya perseroan terus tidak akan tinggal diam di 2020 ini. Kita terus berusaha untuk semester 2 sampai akhir semester 2 kita bisa mencapai pertumbuhan bisnis kita kurang lebih adalah 4,9% versus 2019. Ya, memang kalau kita lihat potretnya bahwa di kuartal pertama memang nggak bagus, tapi tentunya perseroan tidak akan tinggal diam ya. Ya. Ini adalah merek-merek daripada perseroan ya. Kita bisa lihat ada luxury, ada mass dan consumer products. Ya. Tentunya ini produk-produk yang kontribusinya besar, terutama di mass dan consumer, dan di B dan C ini akan kita genjot di 2020 di semester 2. Nah ini kurang lebih jalur distribusi kita, yaitu melalui Mantatila Shop, agen luar negeri, dan PT SAI Indonesia ini main distributor. Ya. Ini akan terus kita monitor sampai akhir 2020 untuk mendistribusikan produk kita secara vertikal dan horizontal, dan juga tidak menutup kemungkinan kita akan menambah distributor baru di area yang tentunya PT SAI Indonesia memiliki keterbatasan. Jadi spreadingnya jauh lebih besar daripada yang ada sekarang. Sehingga seperti yang sudah saya sampaikan, itu juga akan membantu daripada pencapaian bisnis growth kita di 2020 versus 2019. Ini pengembangan usaha, business development yang sedang berjalan, produk output, ekstrak ya. Ini ada bisnis baru ya. Ini yang kerjasama dengan Clarion perusahaan distributor luar negeri yang sudah mengglobal. Ini juga bisa membantu daripada pertumbuhan bisnis kita secara keseluruhan. Ya, itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian pada sesi press conference post PT Mantina Beto Tbk yang tahun buku 2019 yang kita selenggarakan di 2020 ini tanggal 6 Juli. Dan tadi sudah dilakukan rapat umum pemegang saham tahunan 2019, di mana semua berjalan dengan baik dan lancar. Semua laporan-laporan kami diterima dengan baik, ya. Antara lain laporan keuangan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan tahunan, dan juga agenda-agenda yang lainnya semua diterima dengan baik. Baik. Selesai presentasi dari kami, silakan nanti forum tanya jawab, dan juga
kembali di sini selain saya sebagai direksi ada Pak Samuel Pranata, lalu Pak Kunto Widanto dan Pak Nur Hermanto dan juga Corporate Secretary Pak Sabri. Jadi itu kurang lebih sekian dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Brian David Emil untuk presentasinya dan juga Bapak Muhammad Sabri Hasan, Corporate Secretary kami. Dan sudah hadir juga mendampingi Bapak Brian, ada Bapak Samuel Pranata, Bapak Iwan, dan juga Bapak Kunto Widarto. Terima kasih sudah hadir. Rekan-rekan media yang berbahagia, terima kasih Anda sudah menahan diri untuk bertanya, benar-benar menyimak dari awal sampai saat ini. Dan saya buka sekarang kolom question and answer. Silahkan buat Anda langsung yang mau bertanya, Anda bisa langsung ketik di kolom question and answer yang sudah saya buka saat ini. Jangan lupa, khusus 3 orang penanya pertama, saya punya hadiah spesial buat Anda. Jadi buruan, langsung mainkan jari Anda, ketik di kolom chat, kirim ke kolom chat apa aja yang mau ditanyakan. Tapi jangan lupa, karena saya masih belum lihat di list partisipan saya nama rekan-rekan media yang sudah hadir. Mungkin ada beberapa juga yang belum bisa masuk ke dalam absensi kita di Google Form. Saya akan tampilkan sekali lagi ya. Sebentar, mohon ditunggu sambil saya juga tetap menunggu rekan-rekan media yang ingin bertanya. 3 menit ke depan saya buka kolom question and answer. 3 orang penanya pertama langsung mendapatkan hadiah khusus. Voucher senilai Rp100.000 dari Matatil Shop. Yeay. Silakan. Saya tampilkan Google Form untuk Anda melakukan registrasi.
Rekan-rekan media, untuk Google link registrasi sudah saya tampilkan di layar Anda saat ini. Kami masih menunggu untuk Anda mendaftarkan nama Anda sekaligus informasi dari media mana. Dan saat ini juga saya masih buka kolom pertanyaan untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya seputar rapat umum pemegang saham PT Martina Berto Tbk. Di saat ini saya masih membuka kolom pertanyaan Anda. Saya juga masih menyediakan 3 hadiah untuk rekan-rekan media yang bertanya di sesi yang pertama ini. Saya tunggu, terima kasih.
Baik, rekan-rekan media, thank you so much buat pertanyaannya. Udah banyak banget. Ternyata mohon maaf ada delay yang masuk ke kolom question and answer saya, tapi beberapa udah saya terima saat ini. Oke, yang pertama saya mau ucapin selamat dulu buat Ria dari Harian Bisnis Indonesia. Congratulations, kamu penanya pertama yang dapat hadiah. Oke, langsung kirim data Anda, nama, dan alamat Anda untuk kita kirimkan. Oh, itu vouchernya berupa e-voucher. Jadi alamat email aja kita kirimkan linknya ya. Pertanyaannya adalah, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kinerja perusahaan sepanjang semester pertama dan proyeksinya pada semester kedua. Adapun diketahui pendapatan perseroan terkoreksi 38,2% menjadi 87,06 miliar sepanjang 3 bulan pertama tahun ini. Pendapatan dari segmen produk kosmetik yang notabene-nya menjadi penopang bisnis perseroan juga mengalami penurunan sebesar 34,97% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertanyaan yang pertama ya Ibu Ria ya, apakah setidaknya pivot memproduksi produk higienitas seperti brand hand sanitizer Bright Clean dapat menyumbangkan pendapatan pada kuartal kedua tahun ini? Berapa besarannya? Kemudian apakah setidaknya penjualan konsolidasi kuartal 2 2002 bisa menyamai pendapatan pada kuartal 2 2019? Kita langsung jawab dulu pertanyaan yang pertama ya. Baik Pak Direktur Utama PT Martina Berto Tbk, Bapak Brian David Emil akan langsung memberikan jawabannya. Kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita cukup moderate optimis di semester 2 versus semester pertama 2020 ini. Memang betul di kuartal pertama 2020 kita mengalami drop dan juga kalau kita lihat luar biasanya dahsyatnya di Indonesia ini COVID itu sampai PSBB yang sangat ketat itu adalah mulainya Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Mei, Juni. Sekarang baru dilonggarkan itu kurang lebih dua minggu. Itu pun kalau kita lihat konsumsi masyarakat belum bergeliat ya. Tapi sudah ada tanda-tanda perbaikan. Harapannya di 2020 semester kedua ini itu konsumsi akan jauh luar biasa versus semester pertama di 2020. Jadi kita berharap bahwa pertumbuhan positif di 2020 Desember itu akan terjadi ya, versus full year di 2019. Jadi kalau di target kita itu kita bisa bertumbuh plus minus adalah 4,92% di 2020 versus 2019, itu harapan kita akan tercapai di akhir 2020. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kan perseroan tidak akan tinggal diam dan menyerah dengan keadaan yang ada. Nah, kita tidak begitu. Oleh sebab itu berbagai macam produk nanti di semester 2 dan ini sudah semester pertama sudah ada produk-produk yang membersihkan sanitizer, lalu hand gel, hand wash gitu ya. Kalau produk-produk dekoratif dan color cosmetics sudah pasti ketahuan semua bahwa kinerjanya tidak bagus karena ya itu orang tutup dengan masker ya. Jadi semester kedua ini kita akan sangat-sangat all out ya. Kita akan sangat-sangat all out dan juga produk-produk herbal, produk-produk kesehatan ya. Sehingga bisa memacu daripada kinerjanya. Jadi kembali ya, ada produk skincare, body care, hair care, lalu produk herbal, produk kesehatan di semester 2, lalu yang tadi tuh hand sanitizer, hand gel dan hand wash ya. Dan juga sudah pasti adalah terus meningkatkan kinerja daripada bisnis unit usaha kita yang lain, PT Sedevindo, contract manufacturing business yang bertumbuhnya juga sangat baik karena kebanjiran order antara lain untuk produk-produk yang kategori industri tadi tuh hand wash,
hand sanitizer, gel, ya, juga dan juga itu kurang lebih. Ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya Pak Brian. Dalam survei BEI dijelaskan salah satu upaya yang dilakukan perseroan adalah memberhentikan sementara capital expenditure. Berapa revisi capital expenditure untuk tahun ini? Ya. Jadi kalau CAPEX, capital expenditure, karena situasi yang serba sulit di 2020 itu mengakibatkan adalah penundaan daripada capital expenditure sambil kita lakukan banyak efisiensi dan efektivitas. Ya. Jadi memang berbisnis di 2020 ini kita mesti ekstra hati-hati. Serba ketidakpastiannya luar biasa tinggi, baik di Indonesia maupun di dunia. Ya, dan di berbagai macam sektor industri. Dan juga sudah kita jelaskan tadi bahwa pertahanan daripada cash flow itu sangat-sangat penting di 2020 yang kalau bisa disampaikan itu berbagai macam industri consumer goods itu pasti menyatakan bahwa surviving year di 2020. Ya. Jadi turbulences-nya sangat-sangat tinggi ya. Tapi jelas yang saya sampaikan tadi bahwa kita tidak mau tinggal diam dan kita tidak menyerah dengan keadaan yang ada dan kita cukup moderat optimis kita bisa capai ya pertumbuhan positif growth versus 2019. Amin. Baik Pak Brian, masih ada satu pertanyaan lagi Pak. Masih dari Ibu Ria. Perseroan menjelaskan akan mengontrol keuangan dengan cara efisiensi yang lebih ketat untuk setiap pembelanjaan, seperti mengajukan restructuring loan kepada pihak bank dan mereschedule pembayaran utang kepada pihak supplier. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga berdampak pada pemenuhan kewajiban pokok utang jangka pendek perseroan sebesar 214,28 miliar. Izin update mengenai efisiensi yang dilakukan perusahaan dan posisi kas perusahaan saat ini. Apakah masih solid untuk menopang liabilitas perseroan saat ini, Pak? Ya, jadi kalau mengenai debt restructuring itu kita sudah lakukan dan pihak bank, pihak ketiga itu sangat respect terhadap kita, ya. Sangat menghormati kita bahwa dalam melakukan berbagai macam kewajiban, ya kita selalu beritikat baik dan kita terus menunjukkan kinerja. Ya walaupun kinerja memang ada fluktuatif. Melakukan debt restructuring sudah kita lakukan kepada Victoria BCA, lalu ada penundaan bayar cicilan dan pengurangan daripada bunga. Efisiensi juga kami lakukan. Itu antara lain pengurangan daripada karyawan kontrak. Jadi yang misalnya kontraknya juga sudah selesai itu kita tidak perpanjang, dan efisiensi daripada bagian pembelian. Ya. Jadi kembali memang di 2020 ini memang tidak mudah dalam menjalankan bisnis sebab situasinya luar biasa dalam tanda kutip chaos seperti itu. PSBB ketat dilakukan di Indonesia, ya bukan salahnya PSBB, itu harus dilakukan untuk menahan daripada krisis kesehatan yang luar biasa. Nah, sekarang terjadi PSBB transisi, yang menurut kami juga itu baik ya, kalau nggak krisis kesehatannya luar biasa dahsyat, malah kerepotan. Jadi secara bisnis, secara ekonomi juga kita tidak tinggal diam, kita banyak lakukan efisiensi dan lain-lain sambil mencoba untuk mempertahankan daripada kinerja kita. Nah, kalau di 2020 dari sisi psikologis daripada orang, agile, ya, semangat itu
terus kita lakukan sehingga nanti mudah-mudahan di 2020 kita bisa mengalami pertumbuhan positif versus 2019. Memang kita tidak bisa mengalami pertumbuhan katakanlah 7, 8, 9%. Ya, target kita adalah 4,92 ya, persen versus 2019. Nah, itu mudah-mudahan dengan effort kita ya. Kalau kuartal pertama memang sudah terjadi, kuartal kedua ini profitnya masih luar biasa, tapi semester kedua ini itu mudah-mudahan akhir Desember 2020 kita bisa mencapai pertumbuhan positif. Jadi kurang lebih adalah seperti itu penjelasan dari kami. Baik, terima kasih Bapak Brian David Emil. Ria, semoga sudah terjawab pertanyaannya dan selamat juga Anda sudah mendapatkan voucher 100K untuk shopping di Martha Tilaar Shop. Dan yang berikutnya adalah Rizka dari The Jakarta Post. Thank you udah bertanya dan Anda juga menjadi orang kedua berarti ya yang mendapatkan voucher untuk berbelanja di Martha Tilaar Shop. Pertanyaan dari Rizka adalah bagaimana demand untuk produk kosmetik selama masa pandemi ini? Apakah ada penurunan demand untuk produk makeup dan peningkatan pada personal care? Dari Jakarta Post, satu pertanyaan dulu ya Pak, dari listnya sih ada 3 pertanyaan. Ya, terima kasih rekan-rekan media, wartawan, pertanyaannya cukup banyak sehingga acara Public Expose ini sangat-sangat interaktif ya. Baik, dari Jakarta Post kami coba jawab, jadi memang produk daripada color cosmetics ini itu mengalami penurunan karena memang logikanya adalah setengah wajah daripada konsumen adalah untuk masker. Jadi kita tidak tinggal diam, ya. Dan bisnis kami ini kan jelas top to toe ya. Ada color cosmetics, ada non color cosmetics. Non color cosmetics ada apa? Ada skincare, ada body care, ada hair care, ada herbal. Lalu ada yang kami sebutkan tadi, ya, produk yang membersihkan hand sanitizer, hand wash, dan hand gel. Ya. Jadi dan juga jamu. Nah ini produk-produk yang seperti ini itu akan dalam tanda kutip akan kita genjot di semester kedua, sehingga bisa memperbaiki kinerja semester pertama, sehingga nanti akhir semester kedua kita bisa mengalami pertumbuhan positif. Positive growth, value growth ya versus 2019. Ini harus kita kerja all out di semester 2 2020 sehingga kita cukup moderat optimis itu bisa kita lakukan. Oke. Terima kasih Bapak Brian. Untuk yang pertanyaan dari Jakarta Post, Ibu Rizka, yang kedua dan ketiga sebenarnya tadi sudah masuk di presentasinya Bapak Brian ya. Kalau Anda mungkin Anda menuliskan pertanyaan ini di saat Pak Brian juga menyampaikan presentasinya. Langsung kita menuju ke pertanyaan yang keempat tentang target pertumbuhan 4,9% itu hanya untuk top line saja atau bottom line juga? Ya. Jadi kalau target pertumbuhan itu adalah ya udah dimention ya. Sedangkan kalau bottom line kita itu kita bisa lihat pergerakan tahun-tahun sebelumnya di mana kita mengalami minus yang cukup dalam. Nah, di 2020 ini tentunya break even point. Jadi jauh lumayan daripada di 2019. Jadi 2020 ini dengan turbulensis yang sangat luar biasa, kita bisa melakukan perbaikan yang cukup signifikan di 2020. Sehingga potretnya 2020, akhir 2020 Desember akan membaik, ya, mudah-mudahan jauh membaik daripada 2019. Oke. Ya, ada lagi Pak Brian? Sudah cukup ya? Sudah. Baik, Ibu Rizka dari di Jakarta Post sudah terjawab semua pertanyaannya dan Anda juga akan dapetin voucher berbelanja di Martha Tilaar Shop. Jangan lupa untuk memberikan alamat email Anda untuk kami share link e-voucher dari Martha Tilaar Shop. Yang berikutnya, saya lanjut ke Bapak Dwi atau Ibu Dwi dari Mix ya. Ibu Dwi ya, dari Mix.
target penjualan Martina Berto di pasar skincare dan kosmetik selama new normal itu berapa ya maksudnya ya targetnya ya, dan strategi yang akan dilancarkan untuk mencapai target tersebut. Oke. Oh, saya terlewat, di atasnya ada Aftiana dari Harian Kontan. Baik, di semester 2 dari Harian Kontan dulu ya Ibu Dwi, mohon tunggu sebentar. Dari Harian Kontan di semester 2 2020, arah pengembangannya produk MBTO bagaimana? Lebih ke segmen pasar menengah atau menengah atas? Mengapa? Itu pertanyaan yang pertama ya. Di semester 2 2020, arah pengembangannya produk MBTO itu bagaimana Pak? Dan lebih ke segmen pasar menengah atau menengah atas? Dan mengapa? Silakan Pak Brian. Baik, terima kasih. Jadi untuk segmen yang akan kita tuju di 2020 itu pasti adalah segmen menengah dan menengah agak bawah. Kenapa? Karena volumenya itu sangat besar, ya. Dan produk-produk seperti sari ayu itu kan bisnis itu ya, lalu biokos, lalu Diswono gitu ya. Sedangkan kalau menengah yang atas, apalagi atas sekali, itu memang volumenya tidak terlalu besar. Jadi sementara di 2020 ini dengan COVID-19 yang luar biasa ini kita harus memilih, dan memang kelas menengah bawah ini akan dalam tanda kutip kita boosting. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan masih dari Alfiana Harian Kontan. Ini juga Anda masuk ke orang ketiga yang dapat hadiah ya, Alfiana dari Harian Kontan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pricing strategi MBTO? Apakah akan melakukan penyesuaian harga saat ini? Jadi kalau pricing strategi itu tidak ada kenaikan harga di 2020. Kenapa demikian? Memang kita harus hati-hati dalam kita menaikkan harga, sebab juga buying power ini sangat tidak bagus ya, konsumsi sangat rendah, banyak unemployment rate dan sebagainya gitu. Jadi kan orang pasti mengirit dalam melakukan pembelian. Di food beverages juga mereka banyak melakukan pengiritan gitu, apalagi produk beauty personal care seperti kita. Jadi kita tidak akan lakukan kenaikan harga. Lalu memang juga ekspansi. Oke, baik. Yang ketiga ya Pak Brian, kita lanjut ya Pak. Apa ekspansi bisnis yang mungkin akan direalisasikan dan berapa besar anggarannya Pak untuk ekspansi bisnis? Terima kasih. Kalau ekspansi bisnis itu pasti kita akan banyak memperkuat daripada existing bisnis kita yang ada, dan juga kita akan menunjukkan daripada herbal dan kesehatan. Jadi kurang lebih di area itu. Ya, selain juga kalau di bisnis PT Martina Berto Tbk kan itu kan ada kontrak manufacturing business ya. Kalau kontrak manufacturing business di PT Sedipindo itu ya pasti memperkuat daripada existing klien yang ada, dan juga berusaha mencari new client gitu, klien baru. Ya itu. Lalu juga pasti ada memperkuat daripada toko-toko Martina shop yang ada. Ya. Itu yang dikelola oleh PT TPS yang konsolidasi di dalam PT Martina. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Brian David Emil. Rekan-rekan media ini antusias banget ya. Kita masuk list pertanyaannya itu banyak banget. Hopefully teman-teman masih ada di sini ya untuk menyimak jawaban-jawaban yang disampaikan dari Bapak Brian David Emil. Saya juga mau informasikan congratulations buat Ibu Ria, buat Ibu Rizka, dan Ibu atau Bapak Arfiana ya, bahwa Anda 3 orang yang mendapatkan voucher untuk berbelanja di Martina Shop. Tapi PT Martina Berto Tbk baik nih, jadi semua yang bertanya hari ini dapat hadiah. Yeay!
Saya akan bacakan lagi yang berikutnya ya. Ini Ibu Dwi ya, dari Mix. Anda juga dapetin voucher Bu Dwi dari Mata Tilar Shop. Langsung dibelanjakan ya. Jangan lupa untuk menuliskan, boleh di kolom chat ini, alamat email Anda untuk kami kirimkan e-vouchernya. Oke, selamat buat para pemenang. Yang berikutnya Dwi dari Mix. Pertanyaannya adalah, target penjualan Martina Berto di pasar skincare dan kosmetik selama new normal. Kemudian strategi apa yang dilancarkan untuk mencapai target tersebut? Ya, jadi semester 1 dan semester 2 itu untuk skincare dan toll manufacturing business itu kurang lebih kita bisa tumbuh adalah 20%. Ya. Jadi otomatis ya, kalau itu kita bisa lakukan, maka kita bisa mencapai nanti target 2020. Ya, gitu. Ya, dan kita berusaha keras pokoknya bagaimanapun kita bisa survive di 2020 dan juga pasti mengalami pertumbuhan bisnis yang sesuai target di 2020. Baik, sudah terjawab Ibu Dwi ya dari Max ya. Jangan lupa Ibu Dwi, Ibu atau Bapak Arfiana, Ibu Rizka dan juga Ibu Ria dari Harian Kontan, kemudian dari Jakarta Post dan Harian Bisnis serta dari Mix untuk mengirimkan alamat email Anda karena kami akan mengirimkan link voucher untuk berbelanja di Mata Tilar Shop. Terima kasih Anda sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan di sesi question and answer ini. Kami masih buka lagi untuk rekan-rekan media yang lainnya. Silakan bila masih ada pertanyaan. Dan ini sudah masuk untuk pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Gafur Investor Daily. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan, tapi sebelumnya saya mau ingatkan lagi untuk rekan-rekan media yang sudah bergabung, tapi ini masih anonymous, jadi saya nggak bisa lihat ada siapa aja. Sementara kita juga mau mendata, mau merecord siapa kira-kira yang sudah bergabung. Mohon berkenan untuk mengisi Google Form, yang nanti saya akan tampilkan lagi Google Form-nya. Mohon Anda berkenan untuk menuliskan nama dan nama media Anda. Khususnya buat Anda yang sudah menang mendapatkan voucher dari Mata Tilar Shop, boleh langsung kirimkan alamat email Anda, data diri yang lengkap pastinya ya, untuk mendapatkan voucher berbelanja di Mata Tilar Shop. Terima kasih dan saya langsung menuju Bapak Gafur dari Investor Daily. Pertanyaan akan kembali dijawab oleh Bapak Brian David Emil. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah bisnis perseroan terdampak pandemi, terutama pada kuartal pertama di 2020? Bagaimana mitigasinya? Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Gafur Investor Daily. Terkena dampak pandemi COVID-19, oh iya, itu terkena. Dan terutama ada di produk-produk kosmetika. Jadi apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan adalah produk switching dari kosmetika kepada seasonal hygiene dan juga skincare, body care, hair care. Jadi dari kosmetika ke seasonal hygiene. Seasonal hygiene ya ada hand sanitizer, ada hand wash, ada hand gel, ya, dan produk yang bersih-bersih. Dan juga jelas fokus pada skincare, body care, hair care. Ya. Sehingga nanti kita bisa mencapai target di 2020. Lalu juga kita banyak melakukan efisiensi. Ya. Efisiensi antara lain di frontliners kita. Ya. Frontliners yang sudah tidak bisa menunjukkan daripada produktivitasnya, dan juga flash out daripada produk-produk kita yang slow moving. Ya. Itu juga. Ya, lalu jelas adalah yang saya ucapkan tadi adalah produk fokus kepada skincare, body care, hair care, lalu ada produk herbal, produk kesehatan nanti di 2020 di semester 2. Ya, selain juga meningkatkan contract manufacturing bisnis kita baik existing maupun new client. Ya. Lalu juga bagaimana kita memperkuat daripada bisnis Mata Tilar Shop kita, retail, kita petakan toko-toko yang masih produktif. Jadi kurang lebih adalah seperti itu nanti di 2020 di semester 2.
Baik. Baik, terima kasih Bapak Brian David Emil dan Bapak Gafur dari Investor Daily. Masih ada pertanyaan lagi, kita langsung menjawab yang ketiga karena yang kedua juga sudah disampaikan tadi ya, strategi perseroan ya. Oke, langsung ke pertanyaan ketiga Pak Brian. Capex pada tahun ini berapa dan berasal dari mana dan akan digunakan untuk apa? Ini kayak ada lagunya ya Pak ya? Dari mana kemana bersama siapa? Oke, langsung Pak Brian silakan. Ya, jadi kalau mengenai capital expenditure sudah kita jelaskan tadi ada penundaan di dalam capital expenditure di 2020. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan situasi fluktuatif turbulences makro yang luar biasa di luar tadi, yaitu krisis kesehatan yang mempengaruhi daripada ekonomi secara keseluruhan satu Indonesia ini. Di mana negara juga menetapkan bahwa pertumbuhannya bisa minus maupun plus minus 1% di 2020 versus 2019. Itu. Jadi kita harus ekstra hati-hati di dalam 2020 ini ya, mau gimana, sebab fluktuatif di makro yang sangat dahsyat gitu. Jadi kita harus adjust terhadap situasi yang ada di luar sana. Baik, terima kasih Pak Brian. Satu pertanyaan lagi nih Pak, masih dari Bapak Gafur Investor Daily. Pertanyaan yang keempat, top line dan bottom line hingga akhir tahun berapa? Ini agak mirip ya, agak sama ya tadi ya. Terus apakah ada rencana revisi Pak Brian untuk bottom line dan top line ini? Dan ada di hingga akhir tahun berapa? Itu Pak, silakan. Jadi kalau top line target tadi itu kan antara 4,19 sampai plus minus 5% ya, 2020 versus 2019. Nah, kalau bottom line kita itu adalah break even point, di mana 2019 ada minus ya, rugi. Nah, 2018 minusnya cukup dalam ya. Jadi 2018 minus yang cukup dalam, ke 2019 minusnya lebih berkurang. Di 2020 tidak minus, tapi memang kalau kita berharap sangat luar biasa positif pertumbuhan dari laba ya enggak. Ya. Jadi itu posisinya kurang lebih sampai akhir 2020. Baik, sudah cukup jelas. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak Brian? Itu menjadi pertanyaan terakhir ya. Sudah, saya masih buka lagi 2 menit untuk rekan-rekan media. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sambil saya kembali menampilkan Google Form buat teman-teman menuliskan. Mohon diisi data-data Anda. Oke, dari Pak Gafur sudah terjawab. Saya mau recheck lagi di kolom question and answer saya. Mohon maaf bila banyak yang baru saja masuk di kolom chat saya karena sepertinya ada delay. Yang di list pertanyaan saya itu yang terakhir adalah dari Bapak Gafur Investor Daily. Oke, saya cek Nona suara pembaruan ya. Lona suara pembaruan. Oh iya betul-betul. Ini agak mirip memang pertanyaannya. Bagaimana penjualan MBTO selama pandemi ini? Capex tahun ini berapa dan buat apa saja? Seperti itu Pak. Ini more or less sama ya, sudah terjawab dan sebenarnya sudah dipresentasikan juga tadi oleh Pak Brian ya. Semoga Bu Lona tadi juga menyimak ya di saat Pak Brian menyampaikan paparannya. Baik, saya masih menunggu untuk rekan-rekan media yang lain. Kita punya waktu sekitar 2 menit untuk rekan-rekan media menulis kembali di kolom chat. Terima kasih, saya masih tunggu.
Dan rekan-rekan media, terima kasih buat Anda yang sudah kembali memberikan pertanyaan. List pertanyaan terakhir akan langsung dijawab oleh Bapak Brian David Emil selaku Direktur Utama dari PT Martina Berto Tbk. Pertanyaannya dari Gafur Investor Daily, produk herbalnya seperti apa ya, Bapak? Ya, jadi kalau produk herbalnya, kalau spesifikasi daripada dalamnya kayak apa dan sebagainya itu pasti harus tunggu tanggal mainnya. Tetapi yang pasti kurang lebih unisex, volumenya diharapkan besar, ya, sehingga bisa membantu daripada penjualan kita di 2020. Jadi baik pria dan wanita bisa menggunakan. Jadi kurang lebih informasinya masih kurang lebih seperti itu. Nanti kalau terlalu detail kan berrahasia lagi, bukan nggak surprise ya Pak ya. Jadi supaya seru nanti di semester 2 2020. Oke, baik. Terima kasih Bapak Brian David Emil selaku Direktur Utama PT Martina Berto Tbk. Rekan-rekan media, terima kasih banyak untuk kehadiran Anda di Public Expose virtual kita sore ini di Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2019 PT Martina Berto Tbk. Sangat antusias, kami happy banget. Dan jangan lupa seluruh rekan media seperti yang saya sudah tuliskan di kolom chat, Anda semua yang sudah memberikan pertanyaan mendapatkan voucher dari Marta Tilaar Shop. Langsung menghubungi PIC kami, Ibu Lia di 0878 8955 8805. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mungkin belum sempat kami jawab sore hari ini karena keterbatasan waktu, kami juga akan jawab melalui email yang kami kirimkan nanti. Kami juga akan resend untuk press release-nya serta summary dari Rapat Umum Pemegang Saham ya, tahunan tahun buku 2019. Saya ulang kembali PIC kami untuk pengambilan hadiah. Atau ada hal-hal lain yang mungkin Anda ingin tanyakan seputar Public Expose kita siang hari ini, bisa menghubungi Lia di 0878 8955 8805. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi Ibu Lia di 0878 8955 8805. Saya sudah ketik juga di kolom chat, silahkan di scroll di kolom question and answer Anda. Kalau mungkin masih kurang terdengar jelas. Rekan-rekan media, terima kasih banyak untuk kehadiran Anda walaupun secara virtual. Kami happy banget karena Anda sangat antusias. Banyak sekali penanyanya. Mungkin Anda masih mau melihat lebih jelas lagi PIC kami di kolom chat. Saya masih berikan Anda waktu 1 menit ke depan. Silakan dibuka kolom chat di question and answer kolom.
Rekan-rekan media, terima kasih Anda masih hadir di sini. Saya mau informasikan bahwa Public Expose Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 PT Martina Berto Tbk sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas antusias Anda, kehadiran Anda. Jangan lupa untuk memberikan informasi Anda kepada PIC kami, yaitu Saudari Lia, di nomor telepon 0878 8955 8805. Terima kasih, sampai bertemu di Public Expose, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun depan. Terima kasih.